Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita masuk ke gambar tiga dimensi ya, dinding sebelah kiri. Gambar tiga dimensi dinding sebelah kiri ya. Anda perhatikan ini adalah gambar contoh ya. Kita sudah membuat gambar tiga dimensi depan, dinding depan, dan sudah membuat gambar tiga dimensi dinding belakang. Dan sekarang kita masuk ke gambar tiga dimensi dinding sebelah kiri. Ini ya, dinding yang sebelah kiri. Nah, jika orbit ya saya putar di orbit ya, saya putar seperti ini. Nah, ini dia sebelah kiri ya. Seperti itu. Nah, ini dia ya. Dinding sebelah kiri itu yang ini. Ya. Perhatikan dinding sebelah kiri itu yang ini. Ya. Nah, atau Anda bisa melihat ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, saya jauhkan sedikit ya, perhatikan yang ini. Ya. Nah, ini dinding sebelah kiri ya, yang ini nih. Nah, ini ya. Dinding sebelah kiri itu yang ini. Dia dari depan ke belakang ya. Dari depan ke belakang. Dindingnya seperti itu modelnya ya. Oke. Sekarang kita teman-teman kita pergi ke gambar kerja kita ya. Gambar kerja kita. Kita sudah membuat tampak dinding depan ya. Kita sudah membuat dinding tiga dimensi bagian depan. Dinding tiga dimensi bagian belakang sudah juga ya. Dan sekarang kita masuk ke dinding tiga dimensi bagian samping kiri. Oke ya, dinding tiga dimensi samping kiri. Sebelumnya ada tiga informasi umum ya, tiga informasi umum yang teman-teman harus ketahui. Bahwa saat ini status AutoCAD kita, pandangan layar AutoCAD kita, saat ini pandangan layar AutoCAD kita berada pada view ya, perhatikan view, berada pada view SE isometrik. Itu informasi penting ya. View kita saat ini berada pada view SE isometrik ya, seperti itu. View SE isometrik. Kemudian status sumbu derajat. Perhatikan sumbu derajat ya. Sumbu X, Y, Z kita saat ini berada pada UCS World ya. Berada pada UCS World ya, globe bola dunia ya, atau sumbu normal. Jadi kita saat ini berada pada sumbu normal ya. Dan memang harus selalu mengawali pekerjaan itu sumbu harus selalu normal ya. Seperti itu. Kemudian visual style teman-teman, kita sekarang berada pada visual style 2D wireframe ya. Kita sekarang berada pada visual style 2D wireframe. Oke, tiga informasi umum itu harus teman-teman sesuaikan ya. Nah, kemudian kita akan pergi ke penggambaran dinding tiga dimensi sebelah kiri. Dinding sebelah kiri itu yang ini ya. Nah, dinding sebelah kiri itu yang sebelah sini. Teman-teman paham ya? Nah, ini dinding sebelah kiri pada Dena. Nah, dan di sini sudah ada tampak dinding kiri ya. Nah, dinding kiri ya yang sudah tidak ada atapnya, dan pada atap utama, pada bangunan utama tidak ada atap, dan pada teras juga tidak ada atap. Oke teman-teman, pada view ini kita kembali dulu ke gambar kerja dua dimensi ya. Pada view kita kembali dulu ke gambar kerja dua dimensi view top. Ya, kita kembali dulu ke view top seperti itu. Nah, ini dia ya, tampak samping kiri daripada rumah ya, tanpa atap pada bangunan utama dan tanpa atap pada teras, tidak beratap ya. Nah, ini dia dinding ya, dinding samping kiri itu yang ini ya. Nah, ini dinding rumah samping kiri ya. Anda perhatikan garis dinding itu dari atas loft ke atas batas atas dinding ya. Dari garis atas loft ke batas atas dinding ya. Kemudian garis dinding sebelah depan dan garis dinding belakang. Ya, garis dinding bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini dia kotak ini ya, dinding samping kiri. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian ada 3 lubang angin untuk kamar mandi ya. Nah, 3 lubang angin untuk kamar mandi. Nah, teman-teman, langkah pertama kita buat dulu kotak ya. Kotak untuk dinding utama seperti ini.
ya. Dari perhatikan garis love atas ini ya, perhatikan garis love atas ya, dari ujung garis love yang ini contohnya ya, sebelah belakang ini ujung garis love yang bersentuhan dengan garis vertikal dinding. Ini dia ya. Nah, kita bikin rektang dari titik ini ya. Dari start point titik ini sampai ke titik pojok depan atas itu secara diagonal ya. Nah, depan atas secara diagonal pojok ini. Ya, jadi seperti itu. Karena garis love atas dan bawah ya, garis love bawah dan atas ini adalah garis lantai ya, tidak termasuk dinding. Yang termasuk dinding adalah garis atas love sampai mulai dari garis atas love sampai garis batas atas dinding. Sedangkan secara horizontal ya seperti ini, dinding depan dan dinding belakang. Paham ya teman-teman ya? Oke, pada dinding sebelah kiri ini tidak ada pintu jendela ya teman-teman ya, hanya ada 3 lubang angin saja seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman ya. Kita buat kotak dulu dengan rektang pada tab draw ya. Draw, rektang ya. Draw, rektang yang ini. Oke. Nah, klik pada ujung ini ya, perhatikan start point-nya itu. Dari sini tarik secara diagonal seperti ini. Dan klik di pojok sana itu ya, seperti itu. Nah, ini kotaknya. Paham ya teman-teman ya? Saya ulangi ya. Saya ulangi, saya hapus, saya ulangi. Klik draw, klik rektang. Perhatikan kita pergi ke garis atas slope ujung bagian belakang yang nempel dengan dinding vertikal itu start point-nya di sini. Ya. Kemudian end point-nya di pojok kanan atas itu. Pertemuan ya, pojokan antara garis batas dinding horizontal di atas dan garis vertikal dinding sebelah kanan itu di pojokan atas ya, ini dia. Nah, itu ya, ini menggunakan rektang. Kemudian perhatikan pada lubang angin ini ada 3 ya, ada 3 lubang angin. Kita butuh kotak wilayah luar ya, kotak luar. Jadi lubang angin itu ada kotak luar dan ada kotak dalam ya, yang kita pakai adalah kotak luarnya. Ya, itu semuanya menggunakan rektang ya teman-teman ya. Jadi menggunakan rektang pada tab draw ya, draw rektang ya. Perhatikan dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah seperti itu. Ya. Rektang, draw rektang ya. Pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, bebas ya, seperti itu. Garis terluar ya, garis terluar. Tab draw rektang ya, seperti ini dan seperti ini. Oke, sudah kita buat ya rektang semuanya. Kemudian kita copy kotak dinding sebelah kanan, kotak terluar lubang angin 1, 2, dan 3. Ya, seperti itu. Ada 4 kotak ya, 1 kotak besar dan 3 kotak kecil itu kita copy ke atas ya, menggunakan pada tab modify menggunakan icon copy. Icon copy ya teman-teman ya. Oke, perhatikan. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai, enter atau escape. Nyalakan ortho jika ingin copy tegak lurus ya. Jadi teman-teman boleh menghidupkan ortho untuk copy tegak lurus. Kemudian sentuh garis kotak terluar dinding atau garis kotak dinding utama ya. Yang menyala itu sentuh dan klik. Oke. Kemudian sentuh dan klik garis kotak terluar daripada ketiga lubang angin itu. Maka semua objek sudah terblok ya. Yaitu kotak dinding terluar, dinding utama ya. Dan 3 kotak terluar lubang angin ya. Setelah diblok objeknya, klik modify di atas. Oke, klik modify, klik copy. Klik copy ini, copy ya. Nah, kemudian klik di sini boleh. Tarik ke atas seperti ini ya. Klik di atas. Enter 1 kali. Nah, itu dia hasilnya ya. Kotak utama dinding dan 3 kotak lubang angin terluar. Nah, kemudian teman-teman kita kembali ke view, perhatikan view. Saat ini kita berada pada view top ya. Saat ini kita berada pada view top. Ya. Nah, maka kita kembali ke gambar 3 dimensi ya.
ke view 3 dimensi, yaitu view SE isometrik. Jadi pada view ini kita kembali ke view SE isometrik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia. Ya, kotaknya itu ya. Dinding kiri ya. Nah, kemudian kita akan mengekstrud dinding ini ya. Dinding ini berikut 3 lubang angin itu akan kita ekstrud ya. Menggunakan ekstrud pada tab modeling ya. Menggunakan ekstrud pada tab modeling. Oke, perhatikan. Nah, ini dia. Extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi ya. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, enter 1 kali. Karena objeknya lebih dari 1, setelah enter 1 kali, klik objeknya, tarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai tinggi dinding 15. Nilai tinggi dinding 15. Lalu enter 1 kali. Oke ya. Nah, ini dia. Teman-teman perhatikan pada tab modeling, ya, klik extrude. Pada tab modeling, klik extrude. Ya. Kemudian sentuh dan klik kotak dinding yang besar itu. Perhatikan yang menyala itu ya. Kemudian sentuh dan klik ketiga kotak lubang angin di dalamnya. Atau blok hijau dari kanan ke kiri seperti ini boleh. Perhatikan saya blok itu ya. Nah, setelah itu enter 1 kali. Setelah itu klik di garis mana saja. Tarik ke atas. Masukkan nilai 15. Tebal dinding ya. Enter 1 kali. Selesai. Maka visual style, kalau saya klik realistic visual style bola biru, maka hasilnya seperti itu. Ya. Dia telah menjadi objek 3 dimensi. Cuman ini lubang anginnya belum berlubang ya. Nah, kita lubangi dulu. Visual style kita kembali ke 2D wireframe. Jadi kita lubangi dinding ini, dinding besar ini kita lubangi dengan acuan lubangnya adalah 3 kotak lubang angin. Dinding besar yang dilubangi, ya, dinding utama yang dilubangi, perhatikan yang garis putus-putus itu, dan acuan lubang adalah 3 kotak lubang angin ini. Ya, dilubangi menggunakan subtract pada tab modeling. Menggunakan subtract pada tab modeling. Subtract adalah untuk melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi lainnya. Caranya klik icon subtract pada tab modeling, lalu klik objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu kotak objek besar. Ya, lalu enter 1 kali. Lalu klik objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang, yaitu lubang-lubang kecil, objek-objek kecil ya. Lalu enter 1 kali. Ya, mudah sekali cara subtract ya. Klik icon subtract pada tab modeling. Modeling ini ya, dan subtract itu yang ini. Klik subtract pada tab modeling. Klik sentuh garis objek kotak besar, dinding besar yang menyala itu, klik. Nah, ya. Enter 1 kali. Kemudian sentuh, klik ketiga lubang angin ini, kotak lubang angin ini ya, diklik satu-satu seperti itu, lalu enter 1 kali. Nah, visual style, kalau saya klik ke bola biru, realistic visual style, maka Anda melihat dia telah berlubang ya. Dia telah berlubang. Oke. Nah, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan di atas ini adalah layar ya. Di atas ini adalah layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Ya, di sini ada dinding 1 ya. Layar dinding 1 ini kita masukkan untuk dinding ini ya. Nah, jadi kita klik. Nah, perhatikan sebelum kita klik objek, kita tekan escape dulu pada keyboard ya. 1 kali atau beberapa kali agar membatalkan semua blok atau semua perintah ya. Setelah itu baru kita klik atau kita blok objek dinding ini saja ya. Kita blok objek dinding ini. Kemudian pada layar di atas, klik anak panahnya. Muncul daftar layar. Klik layar dinding 1 ya. Klik layar dinding 1. Nah, dia masuk ke layar dinding 1. Tekan tombol escape pada keyboard sekali atau beberapa kali boleh untuk membatalkan blok. Selanjutnya kita berdirikan sama seperti teman-temannya ini ya. Nah, ini tanpa dinding depan dan dinding belakang berdiri.
maka dinding samping kiri pun yang posisi lagi tidur ini kita berdirikan. Ya, kita berdirikan, modify menggunakan rotate. Ya, menggunakan rotate. Tapi sebelum kita berdirikan, ya, sumbu Z, ya, perhatikan sumbu Z kita rubah arahnya. Ya, karena itu putar berdiri, jadi sumbu Z itu arahnya dari titik sini ke titik sini, atau sejajar dengan garis horizontal dinding bawah atau dinding atas. Sejajar ya, arah sumbu Z harus sejajar dengan arah dinding ini ya, garis dinding horizontal bagian bawah maupun bagian atas. Paham ya teman-teman ya? Nah, untuk merubah sumbu Z ini ya, kita menggunakan pada UCS menggunakan Z aksis vektor ya, Z aksis vektor. Namun sebelumnya, sebelum kita mengklik Z aksis vektor atau merubah sumbu Z, kita pastikan ortonya hidup ya, karena untuk merubah sumbu orto wajib hidup. Merubah sumbu orto wajib hidup. Paham ya? Orto wajib hidup ya untuk merubah sumbu. Setelah orto hidup, teman-teman pada UCS ini klik Z aksis vektor ya. Pada UCS klik Z aksis vektor. Kemudian perhatikan klik dari titik sini. Tarik seperti ini, perhatikan ya garisnya sejajar dengan garis horizontal pada dinding ya. Nah, Anda perhatikan itu, klik di situ. Maka Z-nya seperti itu ya arahnya. Sejajar dengan garis horizontal dinding atas atau dinding bawah ya. Sejajar. Perhatikan UCS, Z aksis vektor. Klik di atas sini, sebelah kanan, sebelah kiri, tarik ke kanan seperti ini, klik di situ. Nah ya, maka sumbu Z sudah sejajar dengan garis horizontal dinding atas dan bawah. Setelah itu baru kita klik rotate pada tab modify ya. Nah, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan. Klik pada posisi yang diinginkan, aktifkan orto untuk putar tegak lurus ya. Jadi ortonya tetap wajib hidup ya, untuk putar objek 3 dimensi, ortonya tetap harus hidup ya, untuk putar tegak lurus. Kemudian kita blok ya, ini sumbu Z-nya sudah pas arahnya ya, sudah kita atur. Kemudian kita blok nih objek yang mau kita putar, yaitu dinding ini. Kemudian klik modify di atas. Ya, klik modify di atas, klik rotate. Ya, klik rotate. Kemudian klik ke pojok sebelah sini atau pojok sebelah sini boleh ya, bagian bawah. Nah, seperti itu. Tarik ke atas ya, objeknya apa? Ditarik ke atas seperti ini. Klik di atas itu ya, perhatikan klik di atas. Nah, maka sekarang objeknya sudah berdiri ya. Visual style, kalau saya klik bola biru, maka objeknya sekarang sudah berdiri sama dengan yang lain. Oke. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, karena objeknya sudah berdiri, sumbu Z-nya kita kembalikan ya. Karena objeknya sudah berdiri, sumbu ini kita kembalikan ke posisi normal ya. UCS World, kembalikan lagi ke posisi normal. UCS World Globe bola dunia. Maka sumbu Z sudah berada pada posisi normal. Oke teman-teman, perhatikan. Ini dinding samping ini arahnya sekarang sudah berdiri. Nah, sekarang kita putar ya. Yang ini arahnya dari sini ke sini. Kita putar dari sini ke sini. Ya. Dia harus posisinya seperti itu ya. Nah, kok harus seperti itu posisinya? Anda perhatikan pada dinding. Jadi posisi dinding itu ya, depan ada di sini, belakang ada di sini. Dinding sebelah kiri ini ya. Nah, dinding sebelah kiri ini, oke, depan di sebelah sini, belakang di sebelah sini. Jadi arahnya seperti itu, depan belakang ya. Nah, itu menggunakan rotate juga pada tab modify teman-teman. Paham ya? Jadi arahnya itu seperti ini. Anda perhatikan, nah arahnya itu seperti ini ya. Nah ini dia arahnya ya. Jadi depan, belakang seperti itu. Oke ya, paham ya? Arahnya harus seperti ini. Nah, jadi kita putar ya teman-teman ya.
menggunakan rotate pada tab modify. Sebelumnya teman-teman harus paham dulu ya, bahwa ini perhatikan pada gambar dua dimensi ya. Dua dimensi ini depan, yang ada tiang teras itu, ini dinding bagian depan, ini dinding bagian belakang ya. Ini dinding bagian depan, ini dinding bagian belakang. Kita harus perhatikan itu ya. Berarti pada gambar tiga dimensi yang sudah berdiri, depan itu di sini dan ini belakang. Yang ini depan dan yang ini belakang. Berarti yang depan ini harus ada di depan, yang belakang harus ada di belakang. Seperti itu ya. Oke, kita putar seperti itu. Pada modify menggunakan rotate. Tapi sebelum kita putar seperti itu ya, sebelum kita putar seperti itu, sumbu Z-nya kita rubah dulu. Ya, sumbu Z pada UCS ini, sumbu Z harus sejajar dengan garis vertikal dinding ya. Sumbu Z harus sejajar dengan garis vertikal dinding. Ya, garis vertikal dinding yang ini ya. Oke. Nah, perhatikan kalau memutar sumbu Z ya, harus ortonya wajib hidup ya. Untuk memutar sumbu Z, ortonya wajib hidup. Ya, setelah orto hidup, pada UCS klik Z axis vector ya. Pada UCS klik Z axis vector. Kemudian klik di bawah ini, tarik ke atas sejajar dengan garis vertikal dinding. Klik di atas. Maka sumbu Z sekarang sudah berputar seperti itu. Sejajar dengan garis vertikal dinding ya. Kemudian kita putar. Klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan putar sesuai keinginan ya. Klik pada posisi yang diinginkan. Aktifkan orto, jangan lupa untuk putar tegak lurus. Jadi untuk memutar tegak lurus, ortonya wajib hidup ya. Ortonya wajib hidup. Oke teman-teman, ini sumbu Z-nya sudah sejajar dengan garis vertikal dinding kanan kiri atau depan belakang ini ya. Nah, karena kita arahkan sumbu Z tadi ke atas ya, seperti itu. Sejajar ya. Searah ya, seperti itu. Sekarang kita tinggal memutar dinding. Ingat jangan lupa, sisi dinding ini adalah bagian depan, sesuai dengan tampak ini ya. Nah, dinding yang ini adalah belakang, ya, sesuai dengan posisinya di sini. Ya, seperti itu. Bagaimana cara memutarnya? Perhatikan baik-baik. Ini orto masih hidup ya, untuk putar tegak lurus, orto masih hidup. Orto tetap hidup. Sumbu Z sudah pas. Ya, baru kita putar. Blok objek yang akan diputar, yaitu dinding samping kiri ini. Kemudian klik modify, ya. Klik modify. Klik rotate, ya. Klik rotate. Oke. Nah, kemudian klik dinding depan bagian bawah. Ya, pojok dinding ya, seperti ini. Klik di situ. Nah, putarnya begini. Maka Anda perhatikan, dinding depan ya, yang berpindah tempat itu dinding belakang kan? Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Anda tarik seperti ini dan Anda klik di sini. Nah, maka sekarang dinding yang belakang ini pindah ke sini ya, bagian belakang, dan yang dinding depan sekarang ada tetap di depan seperti ini. Paham ya? Nah, itu teman-teman harus paham ya. Oke ya. Nah, ini adalah dinding samping kiri. Visual style kalau saya klik bola biru, hasilnya seperti ini. Dengan lubang anginnya ada 3 saja ya, tanpa jendela. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke, dan perhatikan UCS sumbu XYZ-nya ya. Sumbunya ini saya kembalikan ke UCS World ya. Jika telah selesai, kembalikan ke UCS World atau normal ya. Globe bola dunia. Oke. Nah, selesai teman-teman. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save ya pada command line. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman.